Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPL, selamat datang kembali di CPL, Cek Podcast LPMPP. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai gagasan, inovasi, dan praktik terbaik dalam dunia pendidikan tinggi. Saya Frenza Virus dan dengan senang hati akan menemani Sobat CPL dalam perbincangan yang penuh wawasan pada episode kali ini. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan dua narasumber hebat, tokoh dari Universitas Jember. Inilah dia, Profesor Dr. Iis Nur Asya. Beliau adalah Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan LPMPP Universitas Jember. Halo Prof. Iis, bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, baik Mas Frenza. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua, sudah tidak asing lagi, beliau adalah Dr. Dian Kurniati, MPD. Beliau adalah Koordinator Pusat Pengembangan Inovasi dan Pembelajaran LPMPP Universitas Jember. Halo Bu Dian, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang luar biasa, yakni terkait dengan kurikulum, program studi, dan juga implementasi kampus berdampak. Dan terkait dengan kampus berdampak, Prof. Iis, ya. Beberapa waktu terakhir istilah kampus berdampak sedang digaungkan oleh kementerian. Bahkan ada logo Kemdikti Saintek berdampak begitu, Prof. Sebenarnya yang dimaksud dengan kampus berdampak ini apa, Prof? Oke. Baik, terima kasih Mas Frenza. Pertanyaan sangat baik dan ini juga harapannya nanti mahasiswa juga bisa mengetahui ya, khususnya mahasiswa baru Universitas Jember. Jadi kampus berdampak yang akan kita jelaskan itu adalah yang terkait dengan kampus berdampak yang melibatkan mahasiswa. Itu merupakan kelanjutan dari semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin masih ingat ya, sebelumnya itu di masa pemerintahan sebelumnya kita mendengar adanya MBKM. Nah, ini itu adalah kelanjutan dari semangat MBKM. Nah, program kampus berdampak itu mendorong mahasiswa itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga turut berkontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta mendukung pengembangan riset dan inovasi. Jadi kampus berdampak ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kapasitas individual mahasiswa, tetapi juga mendorong dampak kolektif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, mungkin ini adalah salah satu perbedaan dari kampus berdampak dengan program MBKM yang sebelumnya. Oke, baik Prof. Tadi disampaikan bahwasanya ada banyak sekali yang bisa diikuti dalam kegiatan kampus berdampak ini. Dan tentunya kira-kira bentuk kegiatan kampus berdampak yang dapat diikuti mahasiswa UNED apa saja, Prof. dan Bu Dian mungkin? Oke, baik. Mungkin nanti dilanjutkan Bu Dian ya, begitu. Jadi kampus berdampak ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi atau di luar kampus begitu. Dan ini kalau di UNED itu dirancang untuk mahasiswa mulai semester 5 gitu ya, dengan IP minimal 3. Jadi ini perlu diperhatikan ya adik-adik mahasiswa ya begitu. Jadi semester 5 dan IPK minimal 3. Apa saja yang bisa diikuti? Yang pertama dan yang banyak program dari kementerian itu adalah magang atau praktek kerja gitu ya. Itu bisa ditempuh oleh mahasiswa untuk yang S1 itu bisa sampai 2 semester. Artinya mahasiswa boleh berkesempatan mengambil kredit atau SKS di luar kampus sebanyak 40 SKS. Namun untuk yang mahasiswa D4 itu hanya yang wajib itu adalah 20 SKS. Yang 20 SKS. Magangnya itu yang satu semester itu adalah magang wajib. Kemudian untuk magang yang kampus berdampaknya itu adalah 1 semester. Namun perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa ini tidak berlaku untuk prodi kedokteran ya, kedokteran gigi dan juga keperawatan gitu ya untuk yang kampus berdampak. Kemudian program yang kedua itu adalah pertukaran pelajar. Jadi adik-adik mahasiswa bisa kemudian melakukan kegiatan pertukaran pelajar baik antar perguruan tinggi di Indonesia atau di luar negeri. Nah, ini yang kami harapkan ada banyak mahasiswa yang bisa bertukar belajar itu dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Kemudian juga untuk mahasiswa yang punya passion penelitian, maka mahasiswa juga bisa ikut
ikut kegiatan kampus berdampak yang penelitian atau riset. Ini bisa dilakukan di UNED dan juga bisa dilakukan di luar UNED. Kemudian yang akan banyak kegiatannya itu adalah program mahasiswa berdampak. Jadi di dalam kampus berdampak itu ada program mahasiswa berdampak. Nah, ini sangat luas gitu ya, untuk termasuk nanti hibah-hibah yang dari kementerian gitu ya, yang mempunyai jangka waktu yang cukup lama, itu bisa masuk ke dalam kampus berdampak. Dan tentu saja nanti apa keunggulannya begitu ya, atau manfaat bagi mahasiswa, maka kegiatan dari kampus berdampak ini akan dikonversi ke mata kuliah. Jadi harapannya bisa mempercepat proses perkuliahan. Mahasiswa tetap berprestasi, mahasiswa tetap mendapatkan pengalaman di luar kampus, dan juga tetap mendapatkan SKS sesuai dengan yang diharapkan begitu. Mungkin Bu Dian bisa menambahkan. Bisa nambahkan ya Pak Frenza. Tadi sampaikan oleh Prof Iis ada mahasiswa berdampak. Kegiatannya memang banyak peluangnya yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa, yaitu salah satunya bisa proyek independen, terus kemudian kegiatan kemanusiaan berdampak. Nah, terus kemudian juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, yaitu misalkan kita bisa mengikuti kegiatan perlombaan gitu ya, untuk terkait dengan prestasi mahasiswa. Terus kemudian juga bisa kita ikutkan kalau prestasi tadi ya, misalkan perlombaan kayak PKM gitu ya, khusus untuk teman-teman mahasiswa. Nah, itu silahkan. Jadi artinya prestasi-prestasi akademik yang itu memang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa yang beraktivitas di luar kampus itu bisa diakui untuk kegiatan mahasiswa mahasiswa berdampak. Khusus yang tadi magang, tambahan itu terkait ini Pak Frenza, untuk teman-teman yang ada di pendidikan. Nah, itu tadi disampaikan Prof Iis. Poin pertama itu ada kegiatan magang untuk anak-anak yang teman-teman mahasiswa yang diploma 3, diploma 4 gitu ya. Nah, itu yang diploma tadi diwajibkan 1 semester yang wajib. Nah, terus kemudian 1 semester bisa keluar. Tapi kalau yang diploma 3 dalam 1 semester itu diwajibkan untuk kegiatan program magang memangnya yang dari program diploma 3-nya. Nah, untuk teman-teman yang ada di FKIP itu juga ada istilah magang khusus untuk yang pendidikan. Jadi nanti untuk teman-teman mahasiswa yang memang berkuliah gitu ya di FKIP itu dapat mengikuti program magang kependidikan. Nah, itu aktivitasnya juga sama dengan teman-teman mahasiswa yang ketika magang di perusahaan ataupun di aktivitas yang di luar kampus gitu nih. Nah, tersampaikan oleh Prof Iis bahwa itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah gitu ya, ada ke dalam mata kuliah. Jadi bisa berapa SKS, jadi tidak ada yang 20, ada 15 atau berapapun gitu ya Mas Frenza ya. Tetapi juga ada yang tadi disampaikan Prof Iis bisa diakui masuk ke SKPI. Nah, jadi SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin nanti Prof Iis bisa menjelaskan lebih detail seperti apa. Artinya nanti teman-teman mahasiswa itu ketika lulus tidak hanya mendapatkan ijazah saja gitu ya, tetapi juga ada SKPI yang menjelaskan beberapa kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin monggo Prof Iis yang ini untuk SKPI bisa diperjelas gitu nggih. Baik, Mas Frenza dan tentu saja adik-adik mahasiswa begitu ya, menyambung jadi penjelasan Bu Dian begitu. Nanti di dalam kampus berdampak itu ada banyak kegiatan yang khususnya tadi untuk yang bentuk kegiatan yang mahasiswa berdampak ya. Jadi di mahasiswa berdampak itu mengakomodir kegiatan-kegiatan prestasi mahasiswa yang dirancang biasanya setiap rutin itu di kementerian ada program-program hibah kompetisi mahasiswa. Misalnya ada program kreativitas mahasiswa, ada PPK Ormawa, ada P2MW gitu ya, dan ada banyak lagi, termasuk juga kalau teman-teman dari Fakultas Teknik gitu ya, ada robot, kemudian ada KMHE dan seterusnya. Nah, kegiatan ini kan berjangka ya. Yang pertama diawali dengan pembuatan proposal, kemudian dalam pelaksanaannya jangka waktu yang cukup lama begitu. Nah, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa itu tadi gitu ya, bisa dikonversi ke mata kuliah, dan sekaligus nanti kegiatan tersebut nanti dimasukkan ke dalam sistem di UNED yaitu si AKAD untuk nantinya diakui menjadi bagian yang dimasukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Dian jelaskan, nanti ketika adik-adik mahasiswa itu lulus, maka selain mendapatkan ijazah, transkrip
kemudian mendapatkan SKPI, dan sekaligus yang sekarang itu ada kredit poin aksi mahasiswa gitu. Jadi nanti itu selain ya mendapat pengakuan konversi, ada SKPI dan juga nanti ada kredit poin gitu ya, yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Baik. Ya, tapi untuk informasi awal nanti kredit poin aksi mahasiswa itu menjadi syarat untuk kelulusan mahasiswa. Artinya apa di sini? Berarti mahasiswa itu kita ajak untuk banyak berprestasi, tetapi juga tidak melupakan terkait dengan SKS kelulusan mahasiswanya gitu. Dan bagaimana prosesnya begitu ya untuk bisa mengajukan mengikuti program kampus berdampak, maka mahasiswa tadi seperti yang saya jelaskan itu sudah masuk semester 5 dulu. Nanti ada sistem di Siakar gitu ya, dan atas izin Koprodi. Baik. Karena kenapa harus izin Koprodi? Karena konversi itu terkait dengan kurikulum yang dirancang oleh program studi gitu ya. Jadi di dalam kurikulum program studi itu nanti ada bagian untuk mata kuliah yang boleh dikonversi ke dalam boleh dikonversi melalui program kampus berdampak. Sehingga memang terkadang begini Prof, banyak mahasiswa bertanya ingin melakukan magang dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah, Pak, saya boleh tidak ya konversi mata kuliah ini, mata kuliah itu? Biasanya mahasiswa itu, adik-adik ya, ini saya sampaikan, itu inginnya mata kuliah yang susah-susah. Nah itu, mata kuliah yang susah, yang sulit, itu dikonversi semua saja begitu. Jadi 20 SKS saja. Nah ini apakah diperbolehkan itu Prof? Itu biasanya sering ditanyakan itu. Oke, baik. Jadi di dalam kebijakan Universitas Jember, setiap program studi menetapkan minimal 104 SKS yang wajib tempuh prodi. Nah, biasanya yang wajib tempuh prodi itu adalah yang menyusun profil lulusan gitu ya, yang utamanya. Lalu prodi akan menetapkan 40 SKS yang boleh ditempuh melalui kampus berdampak. Jadi tidak bisa begitu ya, jadi mahasiswa ya. Jadi ada aturannya tentu saja. Jadi bisa jadi memang mata kuliahnya sulit, gitu ya. Tetapi tidak semua mata kuliah yang sulit itu bisa dikonversi ke kampus berdampak. Jadi intinya maka selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik, kemudian Koprodi, begitu, sehingga dari awal sudah tahu ketika mengikuti kampus berdampak kira-kira mata kuliah yang bisa dikonversi itu adalah mata kuliah apa saja, karena di dalam kurikulum itu sudah jelas disebutkan untuk masing-masing program studi. Mungkin. Oke. Jadi tidak sembarangan ya untuk konversinya. Karena nanti kalau semua dikonversi sesuai maunya teman-teman mahasiswa. Nah ini takutnya tadi sampaikan Prof Iis tidak mencapai nanti profil lulusan dari apa yang sudah dirancang oleh tim prodi, tim kurikulum prodi. Nah tadi Pak Frenza tadi terkait dengan aktivitas mahasiswa tadi yang sampaikan Prof Iis, banyak ya teman-teman yang berbasis pada proposal untuk kegiatannya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mahasiswa bisa berprestasi yang non akademik. Iya, misalkan ada yang yang telah proposal ya mengikuti olimpiade, kemudian kejuaraan tenis meja, bulu tangkis, apapun itu silakan. Jadi kita di sini di Universitas Jember memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa beraktivitas atau berprestasi. Itu silakan, yang punya bakat minat di luar akademik dioptimalkan. Nah seperti itu, kalau prestasi insya Allah semuanya itu juga sudah dalam konteks dalam bimbingan, artinya nanti juga ada pendamping dari prodi ataupun nanti dari fakultas. Nah itu jadi intinya biar teman-teman mahasiswa biar tetap berprestasi meskipun sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Mungkin saya tambahkan ya terkait dengan prestasi. Jadi untuk yang prestasi yang non proposal ya, kami bilangnya non proposal, artinya tidak pembuatan proposal. Yang pertama pasti diakui menjadi poin aksi mahasiswa, kreditnya. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi poin aksinya, kreditnya begitu. Apakah bisa dikonversi kepada mata kuliah? Yang pertama, konversi itu minimalnya semester 5 gitu. Yang kedua itu adalah memenuhi syarat ketentuan berlaku. Apa artinya? Mungkin adik-adik mahasiswa juga belum mengetahui gitu ya, bahwa ketika kita kuliah, ngambil mata kuliah kan ada SKS, satuan kredit semester. Nah, satu SKS itu 45 jam.
Ya. Nah, ketika mengikuti prestasi misalnya tadi ada salah satunya misalnya ONMIPA ya begitu. Nah, ONMIPA itu kan dari mulai persiapan ya, lalu ada pendampingan sampai kepada lomba begitu. Nanti dibuat logbooknya begitu. Kemudian berapa jam yang dia ikuti gitu. Ketika memenuhi minimal 45 jam, maka bisa dikonversi menjadi 1 SKS. Kalau misalnya sampai 90 jam berarti bisa konversi 2 SKS gitu ya. Jadi tadi seperti kata Budian, berprestasi, SKS-nya terpenuhi. Jadi ketika lulusnya tepat waktu, bahkan mungkin tidak sampai 4 tahun ya untuk S1 bisa 3,5 tahun dan prestasinya itu juga banyak gitu. Oke, wah ini saya sendiri pun baru tahu begitu informasi dari Profis dan juga Budian. Ternyata bisa ya adik-adik ya, makanya harus selalu berprestasi ya untuk membanggakan Universitas Jember tentunya. Dan tadi juga dijelaskan bahwasannya tenang, nanti ada dosen pendampingnya juga. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kira-kira peran dosen dalam mendampingi mahasiswa selama mengikuti program kampus berdampak atau program-program yang lainnya sejauh mana, Prof. Iis dan juga Budian? Baik, nanti dilanjutkan Budian ya. Jadi yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika mahasiswa itu mengikuti berkeinginan untuk mengikuti kampus berdampak, maka yang pertama itu diskusi dengan dosen pembimbing akademik ya. DPA dulu berarti DPA dulu gitu ya. Kemudian dari DPA di sistem sudah begitu. Nanti kemudian atas persetujuan Koprodi. Nah, di setiap pada kegiatan tersebut tentu ada dosen pembimbing gitu ya. Kalau kegiatannya adalah kampus berdampak dan misalnya mengikuti magang pendidikan maupun non kependidikan ya begitu. Kemudian riset gitu ya atau program yang mahasiswa berdampak, maka salah satu tugas dari dosen pembimbing itu adalah bersama mahasiswa menyusun rencana kegiatannya. Jadi untuk di dalam setiap program kampus berdampak, apalagi sampai pengakuan 20 SKS gitu ya, itu perlu ada perencanaan tentunya. Nah, perencanaan itu kita sebut dengan RKP, Rencana Kegiatan Pembelajaran. Nah, bersama dosen pembimbing itu menyusun RKP-nya. Bahkan kalau misalnya nanti itu mengikuti magang, RKP-nya juga disusun bersama pembimbing lapangnya yang di perusahaan atau di sekolah yang menjadi tujuan magangnya. Itu salah satunya ya, jadi membimbing bersama itu. Kemudian nanti dosen pembimbing juga akan melakukan monitoring, evaluasi, melihat logbooknya, kemudian laporannya, dan sekaligus nanti yang memberikan penilaian bersama dosen pembimbing yang ada di lapangan. Kemudian bisa menambahkan itu yang untuk kegiatan yang tadi dengan proposal ya Bu ya. Jadi memang apalagi terkonversi 20 SKS nih. Jadi aktivitasnya memang sudah by system, di Siakat sudah ada. Jadi nanti teman-teman mahasiswa mengikuti yang ada di sistem, tapi memang betul arahan pertama berdasarkan diskusi dengan dosen pembimbing akademik. Jadi di sini mas-mas, mbak-mbak gitu ya. Jadi DPA itu memang harus posisi paling utama. Mau apapun, konsultasi apapun terkait akademik silahkan kepada DPA. Nah, tetapi kalau untuk yang prestasi itu memang ada sedikit perbedaan, karena kan terkadang ya teman-teman mahasiswa mengikuti lomba belum melaporkan dulu ke prodi. Jadi ada lomba yang mereka bisa ikuti, misalkan nanti lomba kejuaraan nasional bulu tangkis misalkan. Nah, ketika setelah mengikuti lomba ya Pak Frenza mendapatkan juara. Oh, ternyata juara 1 atau juara 2. Nah, itu bisa kita akui tadi sampai dengan Prof. Iis yang masuk ke apa tadi? Kredit point ya Bu ya. Kredit aksi. Nah, di situ itu aktivitasnya apa? Nah, nanti bukti sertifikat atau apa diunggah. Di Siakat sudah ada. Terus kemudian nanti bukti-bukti dokumen diunggah, kemudian disetujui oleh pembimbing gitu ya. Terus kemudian dari prodi juga ada aktivitas terkait dengan bagaimana validasi dari prodi. Baru diterbitkanlah pengakuan itu yang dari proses prestasi yang sifatnya tidak dalam bentuk proposal gitu ya. Tapi intinya itu dengan kegiatan kampus berdampak, teman-teman mahasiswa itu aktivitas apapun, berprestasi dalam hal apapun akan diakui. Jadi kita sama sekali tidak membedakan pengakuan itu. Jadi kami mohon teman-teman mahasiswa silakan beraktivitas sebanyak mungkin, termasuk teman-teman dari kesehatan. Memang untuk yang magang, kemudian yang riset tadi itu kan di peraturannya tidak diwajibkan untuk teman-teman kesehatan gitu ya. Nah, tetap kesehatan khususnya FK, FKG ataupun keperawatan. Tetapi teman-teman dari 3 prodi ini
bisa melakukan aktivitas prestasi. Dan ini di beberapa fakultas, contohnya di FKG itu prestasi teman-teman mahasiswa internasional itu juga bagus-bagus, lomba non akademiknya juga oke. Nah itu silahkan. Jadi artinya bukan berarti teman-teman yang dari 3 prodi atau 3 fakultas itu terus dibatasi untuk tidak melakukan aktivitas kampus berdampak. Enggak, kita sangat support dan itu memang aktivitas prestasi itu sangat luar biasa, kita bisa akui gitu. Mungkin itu nggih. Mungkin biar lebih jelas ya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi di kampus berdampak itu yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi atau di luar kampus ya. Kemudian yang kedua adalah prestasi. Gitu ya. Nah, kalau yang kampus berdampak yang memang konversi ke mata kuliah itu untuk yang kesehatan yang tadi dijelaskan Budian ya, fakultas kedokteran gigi dan keperawatan itu memang tidak memiliki hak untuk memiliki kampus berdampak gitu ya, karena kan terkait dengan kesehatan ya di situ gitu. Kemudian namun bagian yang keduanya adalah prestasi, ini berlaku untuk seluruh mahasiswa begitu ya, mahasiswa seluruh Universitas Jember atau mahasiswa seluruh Indonesia itu ya wajib, bukan wajib ya, artinya punya hak untuk bisa mengikuti program prestasi. Jadi tidak hanya kemudian nanti untuk berkontribusi terhadap Universitas Jember gitu ya, tetapi juga terhadap mahasiswanya sendiri gitu, berdampak yang tadi sudah dijelaskan, mendapat kredit di poin aksi mahasiswa gitu ya, kemudian nanti menjadi bagian dari SKPI dan nanti insya Allah akan memudahkan ketika mahasiswa itu setelah lulus mau mengikuti S2 melalui program beasiswa maupun mencari pekerjaan itu bisa mendukung. Jadi semakin banyak prestasinya, insya Allah itu bisa mendukung untuk nanti setelah lulusnya begitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Prof Is dan Budian. Dan mungkin terakhir, kira-kira harapan LPMPP kepada seluruh dosen, kemudian program studinya dan mahasiswanya nih Prof, terkait dengan semangat kampus berdampak ini agar bisa menjadi budaya akademik. Kira-kira apa Prof harapannya? Harapannya kita semua berkontribusi dalam kegiatan kampus berdampak. Dari LPMPP itu mendampingi untuk penyusunan kurikulumnya, kemudian juga sekaligus ya kita mitra dengan wakil rektor bidang akademik. Jadi kebetulan PIC kampus berdampak 3 itu saya ketuanya dan kemudian sekretarisnya begitu ya, sehingga kita sangat mendukung dan untuk kegiatan kampus berdampak dan mengajak kepada seluruh dosen gitu untuk bisa memahami terkait dengan program kampus berdampak, kemudian juga terhadap mahasiswa ayo ikut program kampus berdampak gitu ya. Memang tidak bisa diikuti di semester 1 ya, nanti di semester 5 supaya kita mahasiswa sudah punya muatan atau sudah cukup lah ilmunya untuk bisa mengikuti kampus berdampak. Namun demikian kalau untuk prestasi itu bisa diawali dari mulai mahasiswa baru ya, baru masuk itu sudah bisa mengikuti program prestasi, ikuti informasi-informasi yang ada begitu ya terkait dengan prestasi maupun terkait dengan kampus berdampak, ngobrol ya adik-adik dengan kakak kelas atau cutting ya dibilangnya cutting gitu ya terkait apa itu kampus berdampak dan bagaimana kemudian pengalaman cutting itu ketika telah mengikuti program kampus berdampak atau telah mendapatkan reward dari prestasi yang diikutinya. Oke, luar biasa. Prof, ada tambahan Budian? Selain itu tadi tambahannya Pak Freza, ketika teman-teman mahasiswa itu nanti kepingin mengikuti kegiatan yang berkegiatan yang di luar negeri gitu ya, atau yang sifatnya internasional, perlombaan atau apapun atau aktivitas ini, LPMPP sangat mensupport, sangat mendukung. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa juga bisa secara langsung misalkan ya berkonsultasi. Kebetulan di LPMPP itu kan ada pusat layanan kemitraan internasional dan beliau itu banyak aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Pertukaran pelajar iya, beasiswa dari luar negeri juga iya. Jadi artinya peluang besar juga, kita juga mensupport LPMPP dalam mendukung aktivitas teman-teman mahasiswa gitu ya, khususnya yang internasional gitu ya. Mungkin itu
Oke, baik, luar biasa sekali lagi. Tepuk tangan untuk Prof Iis dan juga Budian yang luar biasa. Terima kasih banyak kepada Prof Iis dan Budian atas ilmu, inspirasi serta wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Jangan lupa adik-adik ya, pesannya tadi harus berprestasi dan juga kita harus memberikan dampak nyata, bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi masyarakat secara luas. Dan semoga diskusi hari ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah baru pendidikan tinggi, yaitu kampus berdampak, sekaligus bisa memotivasi seluruh sivitas akademika Universitas Jember, khususnya para adik-adik mahasiswa untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon izin saya Frenza Virus beserta pimpinan kami di LPMP Universitas Jember, Prof Iis dan juga Budian mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang menonton CPL ini. Begitu, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar semakin banyak insan pendidikan yang memperoleh inspirasi dari setiap episode di CPL, Cek Podcast LPMPP. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.